panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada siang ini kita masih sehat, sempat dan kuat hadir di sini. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu kegiatan Bapak Ibu sekalian. Saya desa Tuksan di ujung kecamatan Morobulia. Kemudian karena saya orang Batanghari, ini sebentar lagi ada hajatan pilkada, saya berniat dan sudah merencanakan untuk ikut pilkada Kabupaten Batanghari. Tentunya dalam rangka mengikuti itu, saya mesti mengenal orang dan mengenal masalah yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari. Salah satunya di Dusun Rasawi. Selamat siang kita semua. Terima kasih sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Syafaat. Di sini warga Rantarasu. Dan saya pribadi apabila nanti ada kurang jelasnya mohon maaf. Ini Bang Rahab atau Pak Hubung ya. Bang atau Pak Hubung tidak apa-apa. Jadi semua itu sudah melengkapi. Mohon maaf kepada tamu dari Kabupaten Batanghari. Oh, saya ngerti ya. Oh, saya ngerti. Ya, memang sudah dengar kami di sini bahasanya Bang Badal ini masih pejabat Sikda Muara Jambi. Kami warga Rantarasu, pertama kita semua karena kondisi terutama jalan, kedua kalinya ini penerangan, jadi ini masih seandainya dan itu semua itu berdoa kata semua. Apabila Bang Badel lulus dari ujian yang pertama, cita-citanya akan membangun Batanghari, khusus Batanghari dan umumnya untuk kita semua yang ada Batanghari dan pada khusus kesempatan ini di Rantarasu. Dari tahun-tahun yang sudah lewat memang ada semacam salah satu atau pertemuan seperti ini, kami pun merasa ya ada kecewa. Saya belak-belakan aja lah ini. Dari 2 tahun yang lewat atau 2 periode dari Bapak Sahir Sas datang ke rumah dan juga saya ikut menjadi tim. Itu pemerintahan dari Rantarasu itu cuma 2 dulu. 1 TPS sukses dan juga menjadi bapak atau pemimpin di Batanghari. Alhamdulillah jadi kita tagih pada waktu itu kepada Pak Buan. Sudah 1 tahun berjalan mengenai jalan dan PLN. Jawabnya beliau begini, karena itu begini Pak, masyarakat ini banyak. Nah, justru masyarakat itu banyak dan juga dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Mungkin Bapak sudah memilah pada waktu kita pertemuannya. Jadi kita tidak meneruskan yang sudah-sudah, tetapi sekarang kepada rekan-rekan kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini, kami sedikit, itu tolong Bapak seandainya nanti tegak mohon terutama itu listrik, karena sudah berapa meter lagi lah, tinggal berapa meter lagi lah gitu kira-kiranya. Juga jalan yang harus kita diperbaiki lagi. Juga itu karena ada kendala satu, yaitu di Rantarasu, bukan semuanya itu mengenai tanah yang kita tempat ini di HTR-kan. Itu. Jadi yang pertama itulah yang kita untuk dimohonkan dan
diusulkan atau diusahakan Bapak ini kalau bisa untuk tanah HTR ini segera, itu segera dicabut kembali izinnya itu. Karena apa? Kendalanya pada saat ini saya dari 99 sampai 2017 saya yang merintis pertama Pak, mengikuti apa orang-orang tua, termasuk yaitu yang paling tua di sini Opung Utris itu. Dia sampai sekarang gedek-gedeknya bagaimana? Sebelahnya sudah mempunyai sertifikat. Jadi seperti saya dengan Opung Utris dan kawan-kawan sampai sana itu nguplo gitu Pak. Jadi mohon, mungkin hanya itulah sedikit daripada kami, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kepada Bang Raab atau Bung lain-lainnya untuk menyampaikan aspirasinya, disampaikan kepada Bapak Padin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kalau marah sama yang berjanji, saya belum pernah berjanji, masa kena marah juga kan? Tapi tidak apa, itu bentuk dari kekecewaan masyarakat yang ke depan harus kita jaga, jangan sampai terjadi lagi Pak Lurah ya. Yang pertama, saya sudah coba hitung dari beberapa masuk desa. Saya dulu lama camat di daerah Bukit Paku Pak, saya katakan jalannya begini juga. Jadi itu sekitar 20 kilo lagi baru bisa mulus dia. Nah, ini nanti kita hitung lagi. Dengan kesimpulan sementara saat ini, kalaulah Bupati Batanghari itu hanya mengandalkan APBD saja, maka masalah jalan di Batanghari ini tidak akan selesai. Jadi ke depan kita harapkan bupatinya harus pandai ngambil dana lain dia ke pemerintah pusat. Kalau istilah anak-anak sekarang, bupatinya harus gaul Pak. Harus banyak silaturahminya kemana-mana supaya mengatasi masalah rakyatnya. Tapi kalau masih di buku itu saja, dia tidak akan bisa. Kemudian PLN itu wajib itu, karena sudah program presiden. Tapi bagaimana bupatinya memperjuangkan rakyatnya untuk menerobosnya ke Kementerian SDM. Tapi sama-sama kita niatkan bersama, karena itu bagian dari kemajuan yang harus dinikmati oleh warga. Kemudian satu lagi tadi yang dialami Opung Utris bahwa ternyata Balai Desa Bungku itu masih dalam kawasan hutan. Nah, kantor kepala desa itu dalam kawasan hutan, sehingga tidak bisa punya sertifikat. Termasuklah rumah Heri yang di dekat kantor kepala desa kan. Jadi hampir semua rumah kita di Bungku ini masuk kawasan hutan. Ini ke depan harus kita perjuangkan untuk dilepaskan sebagian. Semuanya pasti tidak mungkin. Tidak mungkin negara itu mau melepaskan semuanya. Kemarin di Muara Jambi kita baru berhasil melepaskan 3.000 hektar dari kawasan hutan, sehingga bisa menjadi hak milik kita. Nah, jadi areal penggunaan lain namanya APL. Dari hutan menjadi APL sehingga bisa kita miliki. Ke depan sama-sama kita niatkan, Pak Semat. Yang pertama, bupatinya harus kerja keras besok. Karena masalahnya kompleks nih Pak. Di satu kecamatan saya hitung dia memerlukan dana untuk jalan 120 miliar. Kecamatan satunya lagi ada 89 miliar. Jadi kalau hanya mengandalkan dana itu saja, tidak akan selesai masalah di sini. Apalagi masalah di tempat lain. Jadi di Bungku sama masalahnya Pak Semat, karena bosan sudah dengan janji tadi. Tapi orang Batanghari ini hebat dia, dijanjikan sekali, dibohongi sekali mau, dibohongi 2 kali mau, dibohongi 3 kali mau, entahlah kalau 4 kali nih, pasti mau nak dibohongi lagi kan, muter-muter itu terus kan, ya Bu ya. Ya karena saya 4 tahun jadi camat di daerah transmigrasi. Jadi kalau Ibu cerita jalan saya sudah ngalami, cerita listrik sudah ngalami. Jadi kalau itu tidak dituntaskan, maka Bapak akan ketinggalan nanti. Sehingga ada bahasa Pak Presiden itu menjemput yang tertinggal, menghimpun yang terserak. Nah, ini di Bungku ini bagian dari yang terserak itu Pak. Nggak jauh dari kawasan. Jadi sama-sama semangat. Makanya saya sampaikan tadi, saya tetap minta walaupun berapa banyak isinya daftar hadir pada siang hari ini untuk mengingatkan yang Bapak sempat sampaikan tadi. Sehingga Bapak nanti ketemunya seperti Bapak ketemu dengan bupati sebelumnya. Tapi jawabannya tidak begitu. Ya kan Pak? Kalau jawaban begitu pasti nggak dibakal bangun tuh. Kalau banyak ya masyarakat pasti banyak. Kalau dikit masyarakatnya bukan kabupaten judulnya, dusun pasti kan. Kalau kabupaten pasti banyak masyarakatnya. Jadi semuanya harus diurusin. Jadi tinggal bagaimana pemimpinnya bekerja keras. Dan masalahnya cukup banyak saat ini yang harus kita selesaikan. Ya Pak semuanya, itu
kita anggap sama dengan masalah desa lain dan penyelesaiannya juga sama, tinggal bagaimana pemimpinnya mengerjakannya saja. Kalau Pak Sepakat tadi sebenarnya perintah itu. Perintah dari rakyat untuk pemimpinnya ke depan. Ya, sama-sama Pak Sepakat kita jaga niat. Nah, jaga niat supaya Rasau ini tidak menjadi rantau-rasau lagi. Rasau saja. Dia kalau rantau itu Bu, kalau bahasa Jambi memang jauh dia. Merantau kan? Nah, saya sama dengan saya sekarang, saya merantau ke Segeti. Ibu dari Samosir ya. Mana kampungnya, Bu? Apa Toba? Toba ya. Nah, dari Toba. Saya hafal kalau Batak-Batak nih, Bu. Jawa juga, karena saya di daerah Teran. Jadi kalau di daerah Teran ini gambaran Indonesia, semua suku ada. Ya, ada yang sudah. Cuman orang Batak ini bedanya satu. Kalau ada musyawarah desa, orang Jawanya 40, orang Batak 10, hilang orang Jawa 40 nih. Yang dengar orang 10 dia terus kan. Karena orang Batak mirip saya, suaranya agak besar. Ya, itu Bu Pasaman ya. Jadi itu saya artikan itu perintah. Perintah dari rakyatnya kepada pemimpinnya bagaimana masalahnya bisa diselesaikan ke depannya. Kalau Pak Sepakat marah boleh juga, tapi bukan kepada saya marahnya. Kepada yang sudah berjanji. Ya. Janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Itu judul lagunya sudah ya. Ya mungkin kalau ada yang lain silakan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau suaranya agak habis dikit deh. Karena kemarin sore berapa 6 pertemuan sampai malam. Saya ini cuma bisa punya waktu Sabtu Minggu Bapak Ibu sekalian karena belum berhenti. Karena saya umurnya 45 tahun, insya Allah sebulan depan saya akan berhenti. Karena untuk syarat ikut pilkada pegawai negeri harus berhenti. Untuk pensiun belum boleh. Karena syarat pensiun itu 50 tahun. Ini karena belum sampai ya insya Allah belum dapat berhenti dan kita akan lebih gampang berkomunikasi. Dan nanti kita ada satu program persamaan ke depan kalau dibuat Tuhan jadi. Kita akan membuat namanya Jumat Berkah. Setiap Jumat rumah bupati dibuka bagi warganya. Sehingga warganya bisa mengingatkan pemimpinnya bahwa kami masalahnya ini di desa kami. Ini yang repot, pemimpin tidak pernah mendatangi warganya, warga tidak bisa ketemu pemimpinnya. Nah, itu repot tuh. Tidak amannya lagi zaman sekarang. Zaman sekarang jadi pemimpin itu memang capek. Sudah resikonya karena pengabdian di situ kan. Nah, bukan untuk hebat-hebatan lagi. Saya ini sebenarnya terpaksa saja dah ikut nyalon bupati ini. Karena melihat kampung halaman begini. Nah, kalau orang Jawa dengan orang Medan pasti paham lah bagaimana hati kita memikirkan kampung halaman kita. Bagaimana diurus dengan baik. Terima kasih Pak Semannya, masukannya. Dan Bapak jangan hilang harapan. Janji yang sekarang kita usahakan dan kita niatkan tidak sama dengan janji yang sebelum-sebelumnya. Ya. Terima kasih Pak. Masuk listrik ini kalau bisa sebelum Bapak duduk. Itu yang saya usulkan. Baru nanti kami pilih.